Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Deli Widianti dari kelas IF23G. Di sini sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman web, saya akan memberikan tutorial mengenai pengembangan aplikasi mobile menggunakan Ionic Framework yang materinya fokus kepada penggunaan UI komponen pada Ionic, kemudian penerapan input dan output data, dan yang terakhir mengenai penyimpanan dan pengambilan data menggunakan local storage. Nah, hal apa saja sih yang harus kita siapkan pertamanya? Nah, yang harus kita siapkan tentunya kita harus punya foldernya dulu atau file-filenya dulu. Kita bikin folder baru dengan cara di sini kalian akan menyimpan foldernya di mana nih? Saya akan simpan foldernya kebetulan di sini di dalam folder project. Ini kita copy saja, kemudian bisa buka cmd, kemudian ketikkan cd dan di sini paste. Setelah itu ketik Ionic start, ketik saja no. Frameworknya di sini saya pilih Angular, name-nya ini aja, latihan 2 project name-nya. Ininya saya pilih template-nya yang blank, kemudian ini saya pilih ini ng modules. Tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman di sini. Oke, di sini proses download tadi sudah selesai. Kita bisa pilih saja N. Ini udah selesai ya, coba kita lihat. Nih, foldernya itu udah ada. Kita bisa buka VS Code-nya. Kemudian kita buka open folder. Buka folder yang tadi disimpan. Project latihan 2 ya. Nah, tunggu sebelum itu. Nah, kita buka dulu terminal, new terminal, kita ganti yang PowerShell ini kita ganti jadi cmd. Oke. Nah, di sini di menu src, kemudian app, home, dan di sini ada homepage. Ada homepage SCSS. Nah, ini untuk homepage HTML. Ini untuk kita mau isi apa aja sih di konten-kontennya itu, misalkan mau bikin login atau mau bikin register atau mau bikin apapun itu. Nah, isinya tuh ada di sini homepage HTML. Nah, kemudian ini ada homepage SCSS. Homepage SCSS ini dia untuk styling dari homepage HTML ini. Nah, kemudian di sini ada homepage TS. Nah, kalau homepage TS itu untuk mengatur fungsionalitasnya. Kayak misalkan login. Login ini nanti akan disimpan di homepage TS gitu. Atau si login ini nanti akan diatur kemana sih? Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada apa? Source code-nya. Ini kita bisa hapus karena oke. Sebelum itu kita bisa buka dulu tampilannya itu seperti apa. Kita buka Ionic Share. Buka. Tunggu sampai nanti di browsernya tuh dia terbuka sendiri. Oke,
Oke, selesai nih. Tampilannya tuh seperti ini dan ada di localhost 8101. Karena di sini saya udah. Oke, ini tampilannya seperti ini. Saya pakai Samsung Galaxy S20 Ultra ya di sini. Tampilannya seperti ini. Nah, yang ada di sini itu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam kontainer. Nah, masuk ke sini. Homepage HTML yang ini masuk ke dalam homepage ini. Kalau misalkan kita nih, ini tambahin, ini nggak akan ngaruh. Kita save, kita buka, tuh nggak ngaruh kan? Maksudnya walaupun ini ditambahin tapi nggak ada blank yang ada ininya nih, g 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 itu nggak ada. Nah, jadi ini bisa kita hapus aja, kita save. Nah, di sini ada ion content full screen true. Maksudnya itu full screen true itu dia buat cari titik tengah supaya si tulisan ini tuh ya pas gitu, ada di tengah-tengah. Dan maksud dari full screen itu dia dari sini sampai sini. Kalau misalkan dia enggak full screen, misalkan nih full screennya saya komen, misalkan dihapus deh full screennya, nih apa yang terjadi? Akan ke bawah, nggak ada full screen. Jadi dia nyari titik tengahnya itu bukan dari atas sini karena nggak ada full screen, dia nyari titik tengahnya itu dari sini ke sini, kayak gitu. Oke, jadi ya sini kita tambahin lagi full screen. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagiannya. ID container. ID container itu dia seperti wadah yang mengatur komponen-komponen yang ada di dalamnya gitu, seperti tata letaknya kayak gitu. Nah, di dalam container di sini ada strong, ada P, ada A gitu. Nah, maksudnya itu ini nanti apa ya, kayak lebih memudahkan lah, memudahkan dalam styling. Nah, contoh nih, ini stylingnya, container stylingnya seperti ini. Jadi container strong, nah berarti tulisan yang ini, stylingnya tuh ini, font size-nya itu 20, line height-nya itu 26 px gitu. Kemudian container P, nih yang ini start with ionic itu ini stylingnya, font size-nya 16, line height-nya 22, color-nya ini, margin-nya 0. Kemudian untuk container A, nih berarti yang ini, itu dia nanti akan akses link. Berarti ini nih, akses link ionicframework.com. Jadi di sini text decoration-nya 0. Jadi si A ini nanti akan berbentuk seperti link yang warna biru itu. Nih, kayak gini. Tadi kan ini yang strong, ini yang P, dan ini yang A. Seperti itu. Oke, di sini saya rencananya pengen bikin login page. Jadi saya hapus tuh yang isi dari ID container ini, yang tadi saya hapus. Jadinya nih di sini nggak ada apa-apa kan. Tadi kan di sini ada uh, isinya. Saya hapus karena di sini saya mau bikin login page gitu. Nah, caranya gimana? Nyari template-nya itu di sini, Ionic Framework. Buka, kemudian masuk di komponen. Nah, ini ada macam-macam ya. Kita bisa pakai gitu. Kemudian saya pengen cari input, ion input. Nah, nih ini template-template yang bisa kita pakai di Ionic Framework ini. Ini juga kita bisa pilih. Kalau kita pakai Angular, kopinya yang ini. Berarti source code-nya ini.
Kalau pakai Java source code-nya ini beda lagi, ganti lagi. Pakai React beda lagi. Nah, ini tuh bisa kita coba, kayak ini tuh demo gitu. Bisa kita coba misalkan nih, atau ini tulisannya tuh nanti kayak gini dulu, waktu kita ketik hilang. Kemudian yang ini kayak gitu. Ini nggak bisa di input. Oke, kita cari, tapi di sini carinya yang Angular ya, karena kan kita tadi pakainya Angular. Cari yang cocok buat login. Nah, ini cocok kali ya. Ya, bisa di copy. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste. Save. Dan kita lihat perubahannya. Ini udah ada nih. Nah, tinggal kita ganti. Kita ganti namanya di sini. Sebelum itu saya pengen pilih yang ini aja nih. Berarti saya mau input nama atau username dan password. Kita ganti saja, kita hapus. Ini hapus ya. Ini kita hapus. Copy, kemudian ini kita ganti. Enter. Kemudian ini password. Enter. Save. Ada username dan ada password. Kemudian apalagi yang dibutuhin? Yang kita butuhin itu berarti tombol submitnya ya. Tombol submit. Berarti di sini button. Button. Ion button. Nah, kita bisa pilih mau pakai yang mana. Mau ini. Saya pengen pilih ini aja deh. Ini. Kemudian kita masuk. Kita paste lagi di sini. Kita save, kita lihat. Nah, udah ada. Karena di sini saya pengen pakai yang kayaknya yang atas aja deh. Yang bawah deh, yang bawah. Yang bawah yang atas ya. Yang atas aja deh. Saya pakai yang atas full. Tadi yang atas apa sih? Block ion button, berarti ini kita bisa hapus. Oke, save. Dan ya, tampilannya seperti ini. Kemudian setelah tadi kita menambahkan button, di sini saya tambahin juga colornya itu yang secondary.
karena di sini ada beberapa nih, mana color nih, saya tambahin warnanya yang ini. Saya ganti dulu, ini namanya login. Oke, setelah itu untuk menyimpan data inputan ini, berarti untuk menyimpan si username sama password ini, kita buat dulu variabel di halaman homepage TS. Berarti variabelnya itu username dan password. Itu variabel username dan password. Homepage TS kita di sini tambahin untuk username variabelnya string sama dengan datanya kosong gitu. Kemudian password variabelnya string, datanya kosong juga. It's okay. Kita simpan. Nah, error ya, coba kita login. Nah, buat nyimpen ini ke, kalau biasa kayak ke database lah gitu, buat simpen inputan ini ke database, itu kita tambahin yang namanya ini. Di sini kita tambahin yang namanya ng model. ng model apa untuk username. Dan yang ini juga kita tambahin password. Save. Selain itu, di homepage TS-nya juga kita tambahin di sini yang namanya console log. Yang namanya console log yang nantinya kayak input printnya itu kebaca. Nah, kita tambahin di sini do login do login. Nah, sebelum itu kita ini kan login, tambahin dulu di sini seperti ini, cuma namanya ini klik, namanya ini klik, ininya nih do login, do login, save. Setelah kita tambahin yang tadi do login tadi sama ini nih ng model dan klik pada button, kita lihat di sini. Coba kita inputkan. Dilihat. Nah, kita ke konsol. Di sini belum ada ya. Karena di bagian do login ini kita masih kosong. Nah, kita isi dengan yang namanya console log. Itu tuh ya buat kayak di direct lah. Abis login tuh mau kemana sih? Tuh, kita tambahin di sini.
kita tambahin yang namanya console log console log. Nah, tadi di sini komponennya ada apa aja? Username dan password. Kita bisa tambahin di sini username dan password cuma pakai this username sama this password. Oke, save. Kita coba lagi. Input Delia. Ada apa ini? Ada error, teman-teman. Oke, sebentar kita perbaiki. Oke. Error yang tadi itu disebabkan karena di homepage pada button di do login saya nggak pakai kurung poho kurung tutup nih, misalkan ini nggak pakai nih, misalkan ini nggak pakai, di sini pasti error tuh, ini error, jadi ini harus pakai. Save. Nah, misalkan kita di sini mau input nama nih, ada kan. Nah, di sini kan rencananya saya tuh mau kayak bikin dua tampilan gitu. Abis login nanti tuh di direct ke halaman yang dimana ada bacaan kayak halo welcome Delia misalkan kayak gitu. Nah, berhubung di sini kan nggak ada apa ya, kita nggak pakai database ya, jadi kan nanti tuh pas buka halo Delia tuh sesuai inputan. Kalau misalkan inputnya namanya Arsi ya halo Arsi, namanya Agus halo Agus gitu, itu kan nggak ada database. Nah, inputan yang kita input tadi tuh masuk ke dalam local storage. Local storage-nya ada di sini. Nih, local storage. Nih, ada key dan ada value. Nah, untuk nambahin itu kita tambahin dulu di sini. Local storage. Di sini tambahin local storage. Local storage set item apa? Berarti di sini tadi username ya. Username, this username, this username. Ambilnya username. Kemudian jadi kita ambilnya dua ya. Ini untuk coba masuk. Nih, username-nya Arsi, password-nya itu satu. Nah, bagaimana kita mau nambahin page? Sekarang pertanyaan gitu, bagaimana kita mau nambahin page? Caranya itu kita buka di sini, di apa? Terminalnya kita buka, kita tambahin, hapus dulu PowerShell-nya, kita tambahin aja, jangan dihapus, kita tambahin aja cmd-nya, kemudian kita ketikkan ionic generate atau ionic g. Ini kan kita mau nambahin page ya, jadi ininya page aja, page, nama page-nya apa, sini saya akan namain account, nama page-nya account, ini 0, kemudian tunggu sampai selesai, dan ini sudah selesai. Nih, ini sudah selesai yang tadi dibuat. Oke, setelah itu kita lihat di sini pasti tampilannya akan error. Kenapa tampilannya akan error? Karena tadi pada saat kita membuat file, bukan file, membuat folder gitu, itu kan pakainya mg modul. Tetapi pas kita buat page baru, itu si Ionic akan mendirect ke standalone. Nah,
Makanya dari situ kita bisa tambahin di menu account page di bagian di bagian komponen sini kita tambahin standalone titik 2 false. Jadi kita matiin. Oke. Nah, nih ke error kan? Setelah itu bagaimana? Coba kita buka halaman untuk account. Nih, ini kan masih kosong, tampilannya masih kosong. Karena di sininya juga account page HTML. Nih, ini masih kosong kan? Belum ada. Dan stylenya juga belum ada. Oke. Caranya gimana? Caranya kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy yang di homepage ini. Copy bagian ion content. Kita copy. Kemudian yang ini bisa hapus aja. Ini paste, dan ini kita bisa hapus. Nah, kemudian misalkan nih mau nambahin, misalkan tulis ngarang aja, kita save. Nah, ini kan tulisannya jadi ada di atasnya. Kenapa? Karena si CSS-nya tuh belum ada. Nah, nih di sini CSS-nya belum ada. Caranya kita copy lagi aja dari homepage CSS-nya. Kita copy. Kita copy ke sini. Copy. Save. Coba. Nah, ini kan jadi ada di tengah lagi. Kemudian di sini kan kita tuh mau bikin apa tadi, kayak welcome Delia, misalkan kayak gitu. Oke, saya pakai H1 aja. Welcome. Di sini pakainya bisa kepe. Kayak gitu. Save. Coba. Nih, udah kan? Welcome Delia. Gitu. Oke. Oke, setelah itu gimana sih caranya supaya nama yang kita input itu keluar gitu di page berikutnya, misalkan nama inputnya Agus, keluarnya halo Agus atau welcome Agus gitu. Nah, caranya itu kita tambahin di sini dengan output text nih. Maksudnya itu ini bisa menggunakan, ya terserah mau string, mau float, mau boolean gitu. Terus ini itu tipe datanya kayak semua tipe data gitu. Kayak ditampung, semua tipe data tuh ditampung gitu sama Ani. Bisa bisa pakai tipe data apa aja. Udah itu di sini kita juga tambahin namanya this output text this output text local storage. Nah, ini kan kita ngambil datanya dari local local storage. Ngambil data apa? Ngambil data username. Kemudian console log
Ini buat ngecek, cek di konsol lognya. Konsol log. Contohnya ini hasil. Oke, kita tampilkan coba di sini. Kita coba kita balik ke home. Nih, kita ke konsol. Misal namanya Amanda, passwordnya 1, login di sini ada ya Amanda, passwordnya 1. Kemudian kita lihat di local storage ini ada, dan kita lihat di sini di akunnya belum kan, belum belum ganti. Tadi kan namanya Amanda, ini masih Delia gitu, tapi di konsol lognya udah ada. Ini hasil dari data local storage, berarti sudah berfungsi itu, tinggal kita ganti ininya. Caranya itu dengan di homepage di sini kita ubah si username jadi output text. Gimana username, bukan homepage akun page sini nih. Ini jadi namanya output text ya. Kemudian kita simpan, coba tuh Amanda udah kan, udah ganti. Nah sekarang yang terakhir, gimana sih supaya caranya kita klik login ini langsung masuk ke page yang kedua. Itu caranya dengan kita tambahin yang namanya router di sini. Ketik saja router. Kemudian di construct-nya kita tambahin di konstruktor. Pada konstruktornya kita tambahin private router untuk router, dan pada do login kita tambahin yang namanya this router navigate by URL. Tuh kita arahin kemana, ke akun. Oke, kita coba. Misal di sini namanya Delia Widianti. Welcome to Delia Widianti.